Halo, hari ini kita lagi berada di salah satu rumah pemilik distro terkenal di Kota Makassar. Kita mau lihat garasinya yang berisi beberapa mobil dan motor pilihan. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ada juga di Kota Makassar yang mempunyai garasi motor seperti ini. Bersama Bapak Wandi yang punya garasi. Andalan saya nih Pak Ketua. Selamat datang Pak Ketua. Berapa banyak motor teh ini, Bos? Ya, berapa ini? Ini Sultan apa namanya ini? Sultan Andara. Sultan apa daerah ini? Hah? Sultan Royal ini, Sultan Royal. Ini beberapa motor dari Bapak Wandi, pemilik salah satu distro paling terkenal di Kota Makassar. Ada Vespa apa namanya nih? Anda ya? Vespa Sprint, ada BMW apa namanya ini Kanda? R90. Harley apa ini Kanda? Break out. Ini? Road Glide. Ini? Honda Monkey. Sudah Monkey ya? Luar biasa. Dan Suzuki Jimny. Jimny Pak Ketua. Jimny Katana yang katanya orang sangat susah didapat, tapi beliau bisa dapat juga. Memang beliau ini luar biasa ini. Ada juga satu kemarin motor GS 1200 lagi di servis. Kira-kira seperti ini. Garasi dari Sultan Royal. Kita coba satu dulu ya. Ini bengkel sejak kapan kan, Dak? Baru ini sekitar ya 6 bulanan lah. Ini 6 bulan karena kebutuhan garasi mungkin. Dan garasi sudah tidak cukup lagi di rumah. Sudah tidak cukup di rumah, jadi akhirnya bosnya Isu ini, salah satu distro ternama di Kota Makassar, membuat garasi seperti ini. Ini motor BMW R90, motor yang paling banyak orang pakai untuk dalam kota dan paling nyaman di kelasnya. Tahun 2019 ini sudah full option, mulai dari lem guardnya sudah ada, knalpot sama engine guard sudah ada semua. Pokoknya sini semua full option. Harley-nya juga sudah full option semua. Kanda, ini kan Kanda dulu adalah seorang dragster Kota Makassar yang cukup ternama pada zamannya. Iya. Kira-kira dulu tahun berapa kita mulai balap, Kanda? Saya mulainya tahun 98 Bunda. Kelas berapa itu? Kelas SMP. Berarti Kelas 3 SMP. Kelas 3 kelas SMP. 2 SMP. Iya. Dan saya waktu itu masih ingat, saya masih menonton karena belum tahu bawa mobil. Kanda Wandi ini sudah jago, sudah menjadi pembalap andalannya Kota Makassar dulu. Dulu itu balapannya di mana, Kanda? Di Sudirman, masih Sudirman, Dulu masih di Sudirman, masih 402 tuh. 402 meter. 402 meter. Ya. Jadi zamannya Kanda Wandi ini 402 meter dulu balapannya. Waktu itu kita sudah sedan nih, Kanda, bukan udah pakai Jeep. Iya. Sudah masih sedan. Masih sedan di FFA dulu, Kanda. Ada kelas, masih zaman dulu kan kelasnya ada sedan A, sedan B, ya, sama ada dulu, FFA juga. Karena dulu kan SMA ini Kanda Wandi terkenal sebagai pembalap lah. Ada hal-hal yang lain nggak yang perlu ditahu oleh pemirsa Dr. Fadli Ananda Channel? Luar biasa. Suram kidinda. Kenapa bisa? Dulu waktu saya aslinya ini suram ini Dinda. Dari SMP saya sudah nakal memang nih. SMP itu saya kan SMP di Atira. Iya. Sama kayaknya. Iya, saya kelas 2, kita kelas 3. Ya, kelas 3. Makanya saya selalu angkatkan bajuta dulu kan kalau kita walap. Ya, itu enggak semua jenis kenakalan saya sudah
lakukan ya. Lakukan. Mulai dari perempuan, terus narkoba, minuman. Saya dulu belum ngerti gimana caranya mau cari duit, nggak ada pikiran sama sekali ke sana. Habisin duit aja Pokoknya senang-senang saya terus. Betul. Semua pergaulan, mau anak muda, orang tua, saya sudah temani semua. Jadi bermacam-macam karakter saya sudah pernah alami. Betul. Gitu. Ya, saya mengingat kawan di ini setelah SMA, masuk SMA 1, habis itu pindah sekolah lagi. Pindah sekolah Sampai lagi, berapa kali iya. pindah sekolah kan? Tiga kali Dinda. 3 kali tiap Jadi setiap saya kelas berarti pindah sekolah. bukan naik kelas Dinda, Oh. biasa tinggal kelas Dinda. Cuman itu saya sekolah di SMA itu orang sekolah 3 tahun ya Dinda. Iya, betul. 3 tahun. Mungkin saya sekolah alhamdulillah selesai juga, pindah naik, tapi tinggal kelas diurus Dinda. Ada yang urus. Akhirnya selesai juga. Saya sekolah mungkin cuman ya SMA itu kan 3 tahun. Saya sekolah mungkin cuman 1 tahun kayaknya SMA. Tapi alhamdulillah selesai juga. Iya, betul. Dulu waktu itu masih bisa begitu Masih bisa ya, masih bisa. Zaman-zaman kita yang Zaman-zaman dulu kan. sudah nggak bisa lah. Ya, kayaknya sekarang udah gak ada lagi Dinda. Mudah-mudahan lah. Saya Asli. nggak tahu sih bagaimana pendidikan sekarang, tapi Iya. saya berharap sih nggak ada lagi orang yang seperti itu. Cuman memang itu Dinda. Pergaulan itu memang ada bagusnya kalau kita sebelum nikah kita sudah nakal duluan. Betul. Dan memang ternyata kalau nakal itu narkoba apa segala macam itu tidak ada gunanya. Betul. Tidak ada gunanya. Kenakalan paling berat adalah narkoba. Jadi stop narkoba teman-teman sekalian. Wah, ngeri Dinda. Jangan sampai Saya- kita hancur masa depan gara-gara narkoba. Jadi teman-teman jangan pernah takut akan masa lalu teman-teman, karena menurut cerita Kanda Wandi ini ya, kita melihat beliau sekarang kalau kita bayangkan dulu zaman SMA tidak pernah terpikirkan Ya, bakalan seperti ini Kanda Wandi. tidak ada Dinda. Tapi karena pergaulan juga, Kanda Wandi bisa punya banyak teman yang memberikan link yang bagus sehingga bisa membentuk suatu bisnis. Ya, teman Begitu, sharing. Kanda? Iya, betul Dinda. Teman itu perlu Dinda. Teman yang perlu. Teman perlu. Jadi disitulah wadah kita untuk ngobrol, sharing, membuka pikiran, wawasan, usaha-usaha apa aja yang bisa, yang sekarang lagi, yang bisa kita bangun kan. Memang itu teman perlu sekali itu. Betul. Siapa berpengaruh teman-teman tak dalam perjalanan hidup kita kira-kira? Kalau temanku ya salah satunya Dindaku, Pak Dokter andalanku sampai sekarang. Saya buat garasi juga ini karena Dindaku ini. Kebetulan dia ketuaku juga di IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia. Dulu kita berbicara drag race, memang Wandi ini salah satu pelaku drag race Kota Makassar dan pembalap yang cukup punya nama, cukup disegani juga, dan akhirnya sekarang terjun menjadi entrepreneur muda. Kita bahkan lebih banyak membahas tentang entrepreneurnya Kanda Wandi ini. Sejak kapan kita kenapa bisa menjadi entrepreneur? Nah dulu balap-balap mobil kan, dari mana nyambungnya itu? Sejak ini Dinda, sejak setelah menikah. Oh iya. Beliau ini saya lupa. Beliau ini adalah korban dulu ada film pernikahan dini, beliau juga Nah, korban pernikahan dini. Karena terlalu ini tuh, Pernikahan terlalu banyak yang minta pertanggungjawaban, jadi pusing. akhirnya nikah ya? Akhirnya nikah. Siap, Kanda. Tapi setelah menikah banyak hikmah, setelah menikah Kanda ya, akhirnya buat usaha sendiri. Ya, alhamdulillah setelah menikah intinya sudah terbuka ini kan pola pikir, gimana caranya supaya bisa nafkahi keluarga. Jadi kapan mulai buka isu shop pertama di mana Kanda? Isu itu saya awalnya buka distro itu awalnya di Jalan Pengayoman. Kebetulan ada teman punya distro, teman kampus, teman kuliah, dia punya distro, dia ajak kerjasama. Nah, akhirnya saya coba-coba. Kebetulan teman ini ukurannya masih 5 kali 5 ukurannya. Awal mulanya saya bikin distro ini pakai otomasi kontrak, ukurannya 5 kali 5. Cuman itu teman yang ngajak, tiba-tiba dia ini mundur. Sedangkan saya sudah kasih masuk modal. Setelah itu saya bingung, wah ini duit saya udah masuk, gimana caranya ini?
Akhirnya saya coba cari-cari zaman-zamannya inilah dulu apa ya? Sebelum Facebook itu apa ya? Friendster apa ya? Friendster. Zaman-zamannya Friendster dulu tuh. Ya, Friendster. Iya, akhirnya saya cari-cari situ mana brand-brand ini yang ada di Jakarta, di Bandung yang terkenal. Saya ambil awalnya itu waktu masih zaman-zamannya brand yang saya kenal itu cuman di Jakarta. Blue Endorse. Akhirnya saya ambil Blue Endorse, beli putus dengan modal 20 jutaan lah. Dengan modal 20 jutaan ya saya mulailah untuk bisnis ini. Alhamdulillah jalan-jalan dengan pemasukan 1 juta per hari. So lumayan juga nih. Awalnya kan dari setelah nikah nggak ada pemasukan, masih di suplai terus sama orang tua. Tapi nggak cukup juga kan. Nah, akhirnya udah lumayan nih dapat 30 juta sebulan. Kadang kadang di atas 30 lah, minimal 30 lah. Lumayan kan, putar terus. Akhirnya berkembang. Kalau lebaran Pak Ketua saya cuma dapat 100-an dulu. 100 juta ya? 100 jutaan kalau lebaran. Akhirnya berkembang. Ini usaha bagus kayaknya nih, kedepannya nih bagus ini. Iya, apalagi clothing nggak mati ya? Iya, clothing nggak mati. Baju. Akhirnya pas ada pameran di Goro, pameran pertama distro di Makassar di Goro dulu. Sekarang udah jadi lapangan futsal Pak Ketua. Nah, awalnya di situ saya bilang, waktunya saya kayaknya perlu nyari brand lain. Tapi saya buat ini konsep proposal buat nawarin kerjasama dengan sistem bukan beli putus, konsinyasi. Alhamdulillah dapat sekitar 5 brand konsinyasi, berawal dari Goro itu yang pameran di Makassar kan. Setelah itu makin berkembang, omset naik 2 juta 3 juta per hari dengan tempat yang ukuran 5x5. Saya ambillah tempat di ini yang di Bougainville itu. Nah, alhamdulillah udah punya sendiri, nggak ngontrak lagi. Saya masih dapat murah itu hari Pak Ketua, tahun 2009 berarti awalnya Isu punya namanya dulu waktu sebelum 2009 bukan Isu. Namanya By The Way. By The Way. Tahu kan yang masih ada petak-petak situ kan Pak Ketua? Iya. Di situ saya salah satunya di dalam Pak Ketua. By The Way Iya. Setelah itu Isu berdiri 2009. Ya, saya kan masih ada dengan saya berpikir dengan tempat seluas ini gimana cara ngisi barangnya. Toko saya kan ukurannya cuma 5x5 Pak Ketua. Saya gimana ini kan dapatnya 12x20 ukurannya ini tempat. Saya gimana caranya nih. Akhirnya saya beranikan diri ke Bandung. Saya kurang lebih ada sekitar 3 bulanan di Bandung Pak Ketua untuk ngelobi brand. Alhamdulillah berawal dari situ dapat lagi tambahan sekitar 10 brand untuk konsinyasi. Soalnya kalau untuk beli putus dengan tempat segede itu susah, ngambil duitnya di mana? Beli tempat aja udah ngos-ngosan Pak Ketua. Siap, betul. Mana Dinda? Betul. Yeah. Itu berarti brand pertama 2009. Namanya By The Way. Jadi berubah jadi Isu kapan itu? 2009 Pak Ketua. 2006 saya mulai namanya By The Way. Kenapa By The Way jadi Isu kan? Karena ya By The Way itu kan cuman wadah aja Pak Ketua. Tempat ya? Iya Dinda, wadah aja. Itu By The Way. Nah, ini kalau Isu udah nama sendiri. Iya, nggak gabung lagi sama teman-teman lain kan? Betul. Nah, awalnya dari situ, akhirnya dapat 15 brand. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Alhamdulillah udah punya 7 toko. Kalau boleh tahu sekarang kan dah? Iya. Penghasilan dari Isu berapa kan dah? Sampai bisa bikin garasi sebegini kan dah? Karena kalau dokter ini kan nggak bisa bikin begini kok. Alasan kita dah. Alasan mix ini susah untuk bikin begini. Bagaimana caranya bisa bikin begini? Intinya nabung saja Dinda tuh. Nabung saja. Nabung. Pasak lebih besar daripada tiang. Atau tiang lebih besar daripada pasak. Kayaknya lebih besar tiang daripada pasak ini Dinda. Cuman ada kan namanya kita menikmati hidup Dinda. Betul. Insya Allah kalau kita ikhlas, ya, tulus, insya Allah ada rezeki itu Dinda. Betul. Jadi teman-teman, banyak yang bertanya itu Wandi enak karena sudah banyak tokonya, dia tidak merasa bagaimana perjalanan hidup seorang Pak Wandi ini sampai bisa membuat garasi, motornya sampai ada sekitar 5 tadi kita lihat semua di luar, mobilnya
ada berapa, dan itu butuh proses semua. Dan teman-teman perlu ingat bahwa modal awal Wandi berbisnis 20 juta. 20 juta. 20 juta. Ya. Ini bukan bohongan, karena saya pernah merasa juga Wandi yang dulunya terkenal tiba-tiba hilang, ternyata dia bertapa, ternyata dia pergi ke Bandung untuk cari brand, supplier, dan dia kembali dengan membawa alhamdulillah. Alhamdulillah kita lihat kondisi sekarang ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat untuk teman-teman entrepreneur baru bahwa jangan melihat hasilnya, tapi nikmati prosesnya. Betul, Dinda. Karena kalau kita melihat hasilnya ya pasti kita selalu berpikir bakalan mau untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanpa melihat prosesnya. Dan alhamdulillah itu, Dinda. Berawal dari beli putus, sekarang alhamdulillah udah ada 100 lebih brand konsinyasi, dan alhamdulillah udah konsinyasi semua. 100 brand itu semua brand-brand yang udah besar, udah punya nama di Bandung dan Jakarta. Nggak tahu itu, Dinda. Jadi sekarang setelah isu ini apalagi kira-kira bisnis kedepannya kan? Ya, saya sekarang keinginanku itu, Dinda, mau sekali buka kafe, tapi khusus untuk anak motor, Dinda. Tapi nggak tertutup untuk umum juga. Ada gitu. beberapa sebenarnya kafe seperti itu. Cuman akhirnya tidak berhasil, kita lihat. Ya nanti kan kita buat konsepnya yang berbeda ya. Yang berbeda, Dinda, ya kan? Ya. Mungkin dia nggak fokus atau gimana? Betul. Gitu, Dinda. Karena ya beberapa teman juga di Jogja, di Bandung sudah buka kayak gitu, alhamdulillah jalan semua, Dinda. Gitu. Tapi begitulah perjalanan karir orang, kita tidak tahu. Yang penting anak-anak muda itu harus lebih berani. Intinya tetap putus asa, jangan semangat. Tetap putus asa, jangan semangat. Buat teman-teman semua, pembelajaran yang perlu kita tahu di sini ya bagaimana Kandawandi ini berusaha dari nol. Saya tahu orang tua beliau tidak ada basic dari usaha. Orang tua beliau salah satu pegawai sama seperti orang tua saya, PNS. Pegawai BUMN ya. Kalau saya PNS, jadi sama lah. Saya juga orang selalu bilang iya enak begini, cuman nggak melihat prosesnya bagaimana. Ya betul, Dinda. Tetap usaha sendiri. Saya juga, keluarga saya tidak ada sama sekali basic kesehatan. Wandi juga begitu, dan teman-teman harus belajar bagaimana proses kita bisa jalani. Betul. Karena kalau melihat hasil sih itu hasil kita supaya motivasi aja. Tapi bagaimana kita berusaha itu kita harus melihat prosesnya dulu. Seperti itu mungkin teman-teman. Kira-kira ada pesan-pesan tak untuk entrepreneur muda yang tetap putus asa, jangan semangat. Yang mau mengikuti jejaknya Kandawandi ini? Intinya gini, Dinda. Setiap usaha. Sama tuh bukan cuma Dinda, nanti penontonnya ada juga kanda-kanda. Intinya gini, Dinda, dan kanda-kanda. Setiap usaha insya Allah akan ada hasilnya, Dinda. Yang penting ya ikhlas untuk keluarga, ikhlas cari uang untuk anak, istri dan orang tua. Insya Allah akan ada hasilnya. Tetap putus asa, jangan semangat. Ya mungkin sekian kunjungan kita ke garasi yang dimiliki oleh Bapak Wandi. Garasi isu garage. Iya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Ini adalah video Fadli dengan entrepreneur muda di Kota Makassar. Kita bakalan melakukan dan mewawancarai beberapa entrepreneur yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman sekalian, bisa memberikan masukan dalam menjalankan bisnis teman-teman, bahwa berbisnis itu kita tidak usah memulai dengan modal yang besar. Betul. Tapi dengan kegigihan yang besar. Usaha. Dan usaha yang besar. Semangat. Semangat juga yang besar, betul. Ya? Semangat yang paling penting, Dinda. Dan jangan malu-malu untuk berusaha. Betul. Karena pengalaman kalau kita berusaha itu pasti awalnya kita dicemooh sama orang. Betul. Namanya kita awal, kita pasti dicemooh. Ketika kita berhasil, semua orang bakalan tepuk tangan. Betul. Bahkan yang mencemooh kita itu. Jadi teman-teman semua,
teman-teman yang berpikir untuk menjadi entrepreneur tetap semangat untuk menjadi mimpi-mimpi kita, perbaiki niat kita, dan jangan cuman berpikir kehidupan enak menjadi pengusaha. Selamat ki semua teman-teman, terima kasih banyak. Insya Allah berkah buat kita semua. Buat kita semua yang menonton video ini. Selamat ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.